Menurut gua berkah sesungguhnya dari 2.0, dari sosial media, digitalisasi dan lain-lain ini adalah bukan karena mampu membuat kampanye menjadi lebih murah, lebih cepat, lebih luas, atau dapat menihilkan jarak, atau kampanye lebih murah ya gitu, nggak usah pasang iklan TV gitu. Enggak sih, menurut gua berkah sesungguhnya adalah karena akhirnya tercipta ruang dialog antara brand, antara corporate Brand sama sama audiens ya. audiensnya. Selamat datang di podcast Bagusnya di Mana. Semoga kalian bisa menemukan yang bagus buat jadi ide, yang bagus buat jadi inspirasi dari setiap obrolan di podcast ini. Ketemu lagi teman-teman di channel Bagusnya di Mana. Kali ini tamu kita buat ngobrol Arya Gumilar. Bisa diceritain nggak sekarang lo apa dan gimana gitu? Nah, agak susah sih mas. Kemarin-kemarin terakhir bergerak di bidang sustainability consultant gitu ya. Sebelumnya di digital PR, sebelumnya lagi di advertising agency gitu. Kayak pindah-pindah loncat tapi sebenarnya sama aja lah menurut gue ya. Sama aja ya, sama aja. Nah, dia tuh pindah-pindah bidang atau pindah-pindah lokasi bidang kerjaannya karena beliau ini cukup mengenal dari karakter audiens sosial media gitu ya. Salah satunya ya, salah satunya. Kalau lu bisa ceritain gimana sih karakter audiens sosial media itu? Ya, jadi gini awalnya. Itu kalau ngelihat apa kronologisnya ya, boleh jadi awalnya kan gue memang di advertising agency, basisnya copywriter gitu. Ya. Terus tugas terberat copywriter kan bukan nulisnya ya zaman dulu ya, lebih ke nyari insight gitu Nyari ya. insight, Jadi iya. kerjaan gue ngelamun gitu ngeliatin konsumen macam-macam. Yang akhirnya memang itu jadi bekal gue untuk selalu mempelajari bukan tren sih sebetulnya, lebih mempelajari manusianya gitu. Jadi ketika masuk ke digital ketika digital era berlangsung gitu, digital marketing jadi salah satu opsi terbesar gitu. Maka yang gue pelajari juga manusia-manusia baru ini, termasuk habitnya mereka lagi. Terus ketika sosial media menjadi mainstream media gitu, terpaksa mempelajari mereka lagi. Jadinya sebetulnya makanya tadi gue bilang modalnya sebenarnya sama, cuman ininya beda-beda. Nah, ini gue coba cerita hal spesifik deh, misalnya gini. Ketika gue pegang di digital PR gitu ya, digital reputations, itu apa namanya, banyak teman-teman corporate yang suka spesifiknya misalnya kayak gini, Pak, Mas, Bro gitu. Kita tuh kita udah sering dengar banyak kisahnya UKM berhasil meledak di sosial media gara-gara sosial media tuh laku, salesnya luar biasa, Oke. rising. Terus kita mencoba melakukan hal yang sama kan, corporate gede ini ya, bikin tim sosial media yang full time, yang 24 jam, ada shiftingan, terus kemudian punya alat lebih bagus lagi. Kalau mau bikin konten pakai kamera yang oke, ya kan, sutradara bagus dan lain-lain. Tapi hasilnya beda ya? Hasilnya beda. Karena Gitu. mereka nggak memahami insight gitu ya. Ya, dan kulturnya jadi beda. Jadi akhirnya gue mesti narik lagi jauh ke Pak. Kita ngomongin sosial media tuh nggak lagi cuma ngomongin tentang platform gitu. Iya. Kita ngomongin tentang era disruptions di ujung, di awal. Banyak yang ya gue merasa bahwa ini era ketika metode manajemen, komunikasi, marketing, HR yang dulu dianggap sahih harus dipertanyakan ulang. Benar, benar. Jadi yang harusnya dipelajari dari Google misalnya, bukan kemudian lu bikin company lu open space gitu ya. Nah. Ada futsal meja gue lupa namanya. Ada meja biliar atau lain-lainnya, karena orang datang ke kantor bukan bangun terus kemudian pengen main biliar gitu. Bukan pakai celana pendeknya. Iya. Soalnya kan mereka bukan komplain ya, ngeluhnya hal yang sama gitu. Kita udah nggak pakai 9 to 5, boleh kerja dimanapun, tapi kok hasilnya beda ya gitu. Itu insight milenial tuh. Iya, tapi nangkepnya kan rata-rata teman-teman korporasi lebih ke situ ya. Iya. Dibikin open space, boleh kerja dimanapun pakai celana pendek, tapi hasilnya beda. Karena kulturnya beda. Bukan kultur sih. Jadi menurut gua ada yang paling penting dilakukan di sosial media ataupun buat korporasi sekarang ya. Lu harus meletakkan visi di depan. Oke. Kita sering mendengar kisah-kisah kayak misalnya ya Nike nggak pernah nyebut sebagai perusahaan sports apparel. Mereka selalu bilang bahwa kita perusahaan yang hadir di muka bumi ini untuk membuat semua orang bisa merasa menjadi atlet gitu. Iya. Jadi ada visi di depan yang diamini oleh sekian banyak publik sehingga masuk ke jalur yang ke jalan yang sama. Nah,
Artinya minimal nih teman-teman di korporasi itu juga harusnya sejak awal ketemu kandidat karyawan nanyanya, gua perusahaan 5 tahun ke arah sini, 5 tahun lagi ke arah sini, lu akan ada di mana gitu. Kalau visinya sama, mereka ngupain lembur, gaji dan lain-lain. Menurut gue ya. Nah ini yang yang sering hilang. Soalnya kalau gue sering iseng-iseng lihat websitenya corporate, visi menjadi produsen plastik terbesar se Asia Tenggara. Relevansinya apa sama publik gitu? Iya. Lukanya gue nggak ada hubungannya gitu ya. Iya. Nah jadinya nyangkut kemana-mana nih. Kalau di konten sosial media kita dengar istilah user generated content, kita dengar istilah public involvement, kita dengar istilah remixing di TikTok. Oke. Itu kan core-nya sebenarnya sama. Ada visi ditaruh di depan sehingga mereka mau melakukan user generated content karena punya misi yang sama. Oke, nih bisa nggak lu jelasin tadi istilah itu satu persatu? Karena penontonnya juga sebagian besar UKM nih yang belum terlalu paham tentang itu. Oke, ini ngomongin teori dikit ya. Iya. Jadi meme yang kita kenal ribuan kali kita lihat aja itu secara teori sebenarnya ngambil katanya dari teori Darwin tuh. Teori Darwin kan ngomongin tentang evolusi gitu. Cuman bedanya dia lebih banyak ngomongin fisik ya. Ada satu sel tinggal di satu tempat, dia berkembang sesuai sama lingkungannya. Kalau udara dingin, bulunya tebal gitu ya. Nah, meme itu dari teori Darwin jadi genetika, jadi jin, jadi menimi, jadi meme. Cuma bedanya yang pindah adalah unit budaya. Apa yang gue sampaikan di sini di kepala pemirsa beda, berkembang sesuai kepalanya. Teori tarik ke belakang lagi ada teori transmedia naratif sama. Kisah Mahabharata di India sama di Indonesia beda. Nyesuaiin unit budayanya berkembang sesuai lingkungannya. Di TikTok sama sebenarnya. Kultur nge-stitch, ya kan? Yeah. Satu muncul kemana-mana. Yeah. Nah ini karena mereka tanpa disadari, tanpa orkestrator, tanpa partitur gitu, tanpa konduktor, mereka sedang menuju arah yang sama karena sejak awal tuh yang bikin konten pertama kali meletakkan misi yang sama. Gitu. Jadi istilahnya remixing, meme, public involvement, user generated content itu sebenarnya karena tanpa sadar netizen ini merasa bahwa gua tahu arahnya ke arah mana, jadi terlibat. Jadi kalau menurut lo fitur stitch itu bagian dari meme juga atau meme juga tapi dalam bentuk audio visual gitu? Iya. Gitu. Keterlibatan publik jadinya, public involvement. Karena jutaan publik itu tahu gue mau ke arah mana nih. Yang pertama bikin konten pertama kali itu udah satu paham dengan sekian juta publik, kita akan mengarah ke arah mana, terus tiba-tiba mereka ngembangin konten-konten sendiri. Oke. Akan melelahkan buat corporate atau brand berjualan gitu, marketing. Ya lu menyentuh berapa banyak orang gitu ya. Gitu kan jadinya. Iya. Jadi yang pasti lu lakukan adalah lu naruh visi di depan, sampai ke konten-kontennya lu pikirin konten ini bakal relevan sama publik yang sebelah mana, sehingga mereka mau ikutan dalam movement yang sama gitu. Audiens sosial media nih, kalau kita belah tuh menurut lu ada berapa? Kalau secara teori sih tetap berdasarkan generasi ya, baby boomers, Gen X gitu ya, Gen Y sama Gen Z. Tapi sebenarnya sih kalau ngelihat kultur, gue lebih dari generasi-generasi itu menurut gue sama aja kok sebenarnya. Bedanya cuma intensitasnya aja gitu. Yang baby boomer mungkin gak seintens anak millennials gitu ya yang buka TikTok gitu. Tapi menurut gue sama gitu. Demokratisasi konten ya istilahnya keren gitu. Ini sebenarnya bukan cuma di konten nih Om Boy menurut gue ya. Kalau kita belajar dari dulu ada istilah web 1.0 gitu, 2.0, 3.0 ya. Di 1.0 kan teknologi ini cuma jadi sebatas platform, kan teknologi. Di 2.0 demokratisasi konten tuh. Jadi artinya pemret itu bukan sendirian, semua orang bisa jadi pemret sekarang. Konten demokratisasi ini udah bikin stres teman-teman corporate nih. Gue bikin konten keren-keren, saudaranya mahal, investmentnya mahal, ditaruh di YouTube pakai ads cuma 2 juta yang nonton. Di One makan bakso 60 juta bang yang nonton gitu. makan bakso nggak mau makan bakso 70 juta kan gitu ya. Selera publik nih udah disrupted, udah terdemokratisasi. Tapi kita tetap bikin konten, ditaruhnya di YouTube, punya Google gitu ya. Facebook punya Meta, Instagram punya Meta. Korporasinya masih korporasi, kontennya udah milik publik.
Di 3.0 itu korporasinya udah hilang, kekuatannya udah di publik semua. Iya, disruptionnya udah beralih ke publik semua ya, diambil alih sama publik gitu istilahnya. Jadi servernya udah bagi-bagi nih komputasi yang disebut Web3, blockchain. Itu kan kayak gue punya komputer bagi-bagi yuk gitu buat nge-save apa gitu. Terus mereka mau melawan hegemoni mata uang gitu, bikin kripto. Mereka mau melawan hegemoni kurator art gitu. Dulu kan art ditentukan oleh kurator gitu ya. Mana yang mahal mana yang enggak. Bikin NFT mereka suka-suka gua gitu. Perlawanan publik ini, suara publik ini yang jadi luar biasa. Nah, kalau menurut lu jadi dengan audiens yang kayak begitu, storytelling tuh kebutuhannya jadi seperti apa? Jadi amat sangat penting sebenarnya jadinya. Jadi penting banget ya storytelling jadi akhirnya ya. Ya. Tapi storytelling ini pembahasan juga menarik menurut gua. Storytelling ini tidak selalu berbentuk tulisan panjang, gitu. Storytelling ini ada ya kayak misalnya kita ngobrol di tongkrongan gitu, terus kemudian ya gue bisa cerita panjang atau bisa jadi gue tiba-tiba mengatakan sesuatu yang relevan sama mereka gitu. Gue ke toilet tadi sebelah ternyata ketemu siapa gitu ya. Iya. Kalau relevan sama anak tongkrongan itu kan nyambung gitu. Gue pernah gini itu juga storytelling. Konsekuensinya ada relevan sama mereka gitu, melibatkan publik untuk ngomongin hal yang sama. Jadi storytellingnya justru kita buat rame-rame gitu ya, tanpa pakai admin gitu ya istilahnya. Ya, atau kalau buat teman-teman UKM nih, itu tadi karena visinya relevan. Kalau kita ketemu teman-teman corporate yang brand gede gitu ya, visinya ya visi mereka, visi publik. Ya kan ada hubungan transaksional nih keduanya. Gue punya kepentingan jualan, gue punya kepentingan membeli gitu. Kalau UKM tuh lebih enak, makanya tadi pertanyaan kenapa UKM lebih gampang. Jadi bukan tentang tulisan panjang atau cerita panjangnya, tapi ketika dari awal misalnya gue mau bikin teman-teman jadi per bulan depan gue mau resign dari kantor, walaupun udah jadi manajer gitu, gaji udah oke, tapi gue memutuskan resign, bikin usaha kopi di depan rumah di garasi gitu ya. Gue nggak ngerti bikin kopi gimana caranya, gue bikin kopi sendiri aja kagak enak, tapi gue terpaksa melakukan ini. Ada hal yang lebih penting buat gue supaya gue bisa ngeliat anak gue gede, dibanding harus kerja menghabiskan waktu di Jakarta. Kopinya nggak enak, tapi ada jutaan bapak-bapak yang relate sama dia gitu. Iya, gue juga pengen lu di rumah ngeliat anak gue gede gitu kan. gitu. Bukan tentang tulisan atau ceritanya, relevansi sama publiknya jadi ya Om. Dengan kekuatan storytelling itu, beberapa brand juga udah menggunakan Instagram itu bukan sebagai media foto ya, media cerita juga ya, banyak ya. Dengan slide-slide gitu ya. Mungkin teman UMKM juga bisa pakai Instagram. Kalau misalnya nggak bisa pakai gambar, jago bercerita ya bisa pakai cerita ya mereka ya. Itu dimunculkan kok kalau nggak salah sama reportnya Meta ya, Facebook dan Instagram dan TikTok. Itu mereka udah bilang bahwa konten yang shaky, yang personal gitu, yang ngeliatin blur gitu ya. Ini di dalam kamar itu lebih menarik publik dibanding yang kelihatan dari awal depannya bagus. Karena ini cerita personal, relevan dan mungkin relate sama gua gitu. Katanya, kata mereka ya. Sama Insight ini mereka sudah tidak lagi melihat tentang likes gitu ya, lebih ke watch hour jadinya. Durasi. Kalau cara menciptakan engagement gimana menurut lo selain dari storytelling atau biasa kan umumnya pakai kuis lah. Itu yang paling gampang pakai kuis ya. Paling gampang. Paling gampang pakai kuis. Mendadak cepat gitu ya. Mendadak cepat. Iya. Tapi nggak long term ya menurut gue. Iya. Jadi yang tadi kita obrol nih, Om, menurut gue berkah sesungguhnya dari 2.0, dari sosial media, digitalisasi dan lain-lain ini adalah bukan karena mampu membuat kampanye menjadi lebih murah, lebih cepat, lebih luas, atau dapat menihilkan jarak, atau kampanye lebih murah ya gitu, nggak usah pasang iklan TV gitu. Enggak sih, menurut gue berkah sesungguhnya adalah karena akhirnya tercipta ruang dialog antara brand, antara corporate sama audiensnya. Jadi jauh lebih penting sebenarnya buat gue adalah engagement tadi, minimal ngebahas reply nge-reply komen itu jauh lebih penting sebenarnya. Lu ada studi kasus gak yang bisa diceritain di sini yang engagementnya bagus? Iya. Jadi gue pernah nyoba di beberapa brand, ini zaman masih di digital agency ya. Kalau kita mendorong klien kita dulu untuk udah lo nggak usah bikin kuis dengan hadiah iPhone gitu. Budgetnya kita save, kita keep, terus kita fokus untuk bikin departemen khusus engagement.
Kerjaannya bukan bikin konten, kerjaannya lah memang merhatiin, ngebalasin reply dengan SOP, dengan SLA 3 menit maksimal gitu. Dibalas sama dia, terus dibikin personal. Kalau misalnya kita stalkingin anak ini ternyata social circle-nya ngepas sama brand personality, kita tandain tuh, kita marking, kita tandain, kita pelajarin, terus kemudian dikasih dibikin deskripsi lah sedikit ya. Nah ini ternyata memudahkan kita untuk ketika suatu saat kita lagi di Solo ada event gitu, terus kita colek-colekin tuh orang-orang yang kita tahu lagi di Solo gitu. Atau suatu saat kita lagi ngebahas lagi bikin event K-pop gitu, kita tahu orang-orang yang sering ngobrol sama kita di sosial media nih, publik umum, kita colek-colekin, ada si ini nih di sini nih gitu ya. Budget kuis tadi buat beli iPhone itu kita pindahin dengan suatu hari kita pernah bikin ini Om, kita menandai orang-orang yang suka film, terus kita hadirkan Angga Dwi Sasongko Visinema ke satu tempat, sampai orang-orang ada yang dari Batam datang ke situ cuma buat ketemu. Itu followers kita yang budget iPhone-nya kita pakai buat bikin event ngobrolin film. Berarti memang harus kita harus rajin-rajin ngumpulin data dong ya. Paling enggak kita save akun-akun yang berinteraksi sama kita atau akun-akun yang bikin klasifikasi. Iya. Jadi ketika kita punya data mereka, akun mereka ada di mana, itu lebih memudahkan kita. Akhirnya di sosial media itu bukan sekedar kita bikin konten, tapi kita berteman pada akhirnya. Betul. Ini ada satu lagi yang lebih menarik nih, lebih gampang. Ada satu brand kita pegang ya, RTD, ready to drink. Suatu hari kita cuma bilang, kita mau dong stocking kalian gitu. Terus tiba-tiba aja kita stocking satu orang gitu. Karena dia desainer gitu, gambarnya bagus-bagus, ilustrator. Terus kita bilang artworknya bagus-bagus. Dokumen lagi, senang banget. Beneran lo diliatin gitu. Sesederhana itu tuh. Terus suatu saat tiba-tiba ada yang bilang gini, liatin gue dong gitu. Terus kita liatin nih, akunnya di private. Terus kita tulis apa yang mau diliatin, orang akunnya digembok kayak portal perumahan gitu. Terus dia bilang gini, enggak, udah gue buka buruan sebelum gue gembok lagi. Artinya mereka mau nggak private supaya untuk diliatin sama kita. Iya. Nah, mau diperhatiin ya? Mau diperhatiin. Terus nggak lama kemudian ada yang bilang gini, stalking gue dong Han, gitu. Ini pasti lagi ngerayu-rayu kita ya. Enggak, gue nggak butuh perhatian gitu. Gue nggak butuh kado, gue cuma butuh perhatian gitu ceritanya. Gue lupa lah kata-katanya. Terus udah tuh seminggu kemudian kita stalkingin anak ini lagi nonton konsernya Coldplay di Singapura. Lu tau dari mana? Dari postingannya dia. Emang temenan kan, jadinya stalking, terus kita lihat, terus kemudian dia bikin captionnya tuh quotes dia gitu ya. Dia bilang bahwa Coldplay songs tuh buat gue beyond just a good song, tapi bla 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 gitu. Seminggu kemudian kita bikin feed postingan Instagram itu pakai quotesnya dia. Oke, bangga banget ya. Coldplay songs, bla 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 bla, by siapa gitu. Udah cukup diperhatiin gitu, nyambung ke seminggu kemudian ya senangnya luar biasa Om. Jadi evangelis kita tuh sampai sekarang gitu. Dikirimin makanan kalau kadang-kadang gitu. Jadi ilmu-ilmu penyiar radio bisa dipakai tuh ya untuk bener. Untuk untuk ningkatin engagement ya. Jadi kalau lu paham tentang insight sampai akhirnya di tahun lalu tuh lu bikin waktu zamannya COVID bikin campaign digital cuci tangan ya. Itu bisa diceritain nggak gimana prosesnya? Ini ya 20 detik cucu corona. 20 detik iya. Jadi pada waktu itu keresahannya tuh ada dua tuh. Yang pertama kita resah dengan ini siapa namanya publik kan gitu ya, tiba-tiba masker banyak habis gitu. Hand sanitizer habis gitu, panic buying. Padahal waktu itu WHO cuma bilang bahwa lu cuci tangan 20 detik pakai sabun gitu. Nggak usah pakai jauh-jauh pakai hand sanitizer dan lain-lain. Itu satu. Terus yang kedua, kita melihat sesungguhnya kegagapan pemerintah untuk berkomunikasi sama publik. Orang Indonesia diajak ngomongin rasio nih. Pokoknya yang kita lakukan adalah flattening the curve. Lockdown. Gitu ya. Susah kan jadi lockdown gitu entah di mana gitu ya. Akhirnya ya kenapa nggak kita ngomongin tentang cuci tangan 20 detik gitu ya. Dengan bahasa yang lebih bukan nyentuh rasio tapi roso gitu. Bukan logika tapi rasa yang disentuh. Jadi kita mengajak teman-teman musisi waktu itu
nggak berbayar. Emang pokoknya kita punya misi nih, kita bikin lagu yuk. Durasinya 20 detik untuk nemenin orang-orang ini cuci tangan biar nggak lupa, jadi nggak perlu pakai stopwatch gitu ya. Lagu aja 20 detik. Ternyata bergulir tuh. Di awal-awal tuh sampai 70-an musisi. Oh, banyak ya. Tier 1, tier 2, tier 3 ya. Berbasis komunitas sampai yang beneran artis gitu ya. Bukan beneran artis, sorry, yang jadi seleb gitu ya. Bikin mereka terkumpul kalau nggak salah 70 lagu yang beneran gitu. Terus kemudian lagunya ini kita sebar-sebarin, ada yang lewat radio, dan banyak radio yang akhirnya merelakan diri untuk jadi event promosi, ada yang tiba-tiba nawarin untuk gue lupa, Megatronnya buat nyariin radionya, ada yang bawa pakai angkot keliling-keliling lagu-lagunya. Ibu, ayo cuci tangan, dengerin lagu ini ya sampai habis gitu. Gitu. Terus karena dari situ kita ngeliat, ini keterlibatan publik luar biasa ya. Akhirnya kita bukan ngedatengin ya waktu itu karena lagi masa-masa pandemi. Kita bikin skrip, kita lempar ke teman-teman di Jogja dan Pacitan waktu itu untuk bikin video. Jadi kita punya talent nenek-nenek nggak bisa baca tulis. Jadi dia didikte gitu ya, pakai kamera seadanya untuk berakting inilah intinya headbang. Jadi cuci tangan tapi sambil headbang gitu ya buat bikin viral aja sih videonya. Viral videonya lumayan. Yang menariknya adalah logo kampanyenya itu dibikin sama tukang spray di Pacitan. Kameramen yang tadi, karena kita kan di Jakarta, kameramen buat videonya supir truk di Pacitan. Gitu, movementnya lu senang banget gitu ya. Gitu. Ya udah, jadi gede sendiri. Kemudian sampai lagu si nenek headbangnya itu juga di stage orang gitu. Terus kemudian di akhir kita cuma mau ngomong, jadi kita bikin event kecil-kecilan lah online ya. Waktu itu ngundang Satgas Covid kalau nggak salah, Pak Wiku ya kalau nggak salah. Cuma untuk ngasih. Jadi semua lagu itu kita convert jadi piringan hitam. Piringan hitamnya juga dapat sponsor, ada yang bayarin. Kita bawa covernya kan kita cetak nih ke printingan. Printing, piringan hitam jarang-jarang kan di Indonesia. Buat apa nih bang? Kita ceritain. Udah bang, gratis aja bang. Dapat kita 1.000 gratisan tuh cover. Kenapa piringan hitam? Karena piringan itu tuh mampu menyimpan dokumen lagu lama ya. 100 tahun minimal. Kalau nggak dirawat, kalau dirawat lebih parah lagi. Nah itu piringan hitam itu kita taruh di museum, taruh macam-macam, taruh kasih pemerintah, kasih tokoh masyarakat, cuma untuk bilang bahwa kalau pandemi berulang puluhan tahun lagi ke depan, gini cara komunikasi sama masyarakat ya. Lagu ya. Masih bisa dipakai. Ya? Dari kemampuan storytelling, lu bisa kemana-mana pada akhirnya ya. Ya, kayaknya memang lagi banyak dibutuhin ya. Gitu. Dari banyak konsep ya, kayak misalnya kemarin kita ngomongin big data gitu. Kan perspektifnya lebih bahwa big data ini tentang teknologi, big data ini tentang IT gitu ya, digitalisasi dan lain-lain. Dan makanya orang-orang yang sekarang berkecimpung di big data tuh kalau nggak dari sistem informasi, orang IT gitu, atau ketika data udah ada buat scraping butuh orang matematik, statistik gitu. Tapi sebenarnya kan yang butuh data, yang mampu membuat data ini bernilai adalah yang bisa baca konteksnya. Kalau lo memahami masing-masing sosial media tuh kayak Twitter, Instagram, Facebook, atau TikTok, lo memahami keempat ini seperti apa? Apakah cocok misalnya dari keempat ini kita bikin konten yang mirroring atau gimana? Kalau gue sih nggak sebenarnya. Gue nggak ini ya, maksudnya nggak menyarankan gitu. Karena sebenarnya kalau berdasarkan platform sendiri juga udah mulai kepisah tuh gitu. Facebook itu ternyata masih mampu menyentuh lapisan masyarakat yang agak jauh gitu ya. Nggak koneksi, beli paketnya tuh masih beli paket yang nggak bisa nyetel, kan dia dapat gratisan tuh di beberapa provider ya. Jadi dia nggak bisa nyetel video tapi bisa dapat gambar gitu, statik still video, still foto gitu. Itu masih laku, Facebook Group masih laku gitu. Tapi ya kulturnya TikTok sama Instagram aja udah beda. Bedanya apa? Tergantung objektif masing-masing om. Gitu. Kalau si brandnya punya kepentingan untuk ngejaga image, ya Instagramnya dibikin jadi display lah gitu ya. Kalau kepentingannya untuk sales, TikTok serok om. beda-beda makanya beda-beda. Gue juga sebenarnya secara kultur gue udah nggak terlalu mengamati itu, bukan mengamati sih, nggak menjalankan itu ya. Menjalankan, tapi gue masih menikmati. Jadi kalau gue punya akun TikTok gitu, itu gue nggak pernah follow.
Emang sengaja supaya algoritmanya terus-terusan feeding gue dengan konten lagi tren. Kalau gue follow kan otomatis dia mengarahkan gue ke konten tertentu ya. Cuma untuk ngeliatin gitu ya gaya-gaya mereka. Tapi sampai sekarang pun gue masih terkaget-kaget dengan itu. Sebenarnya ini kenapa menarik kayak gitu? Salah lu ngundang gue di sini. Kalau lu yang menarik sekarang apa? TikTok ya? Iya. TikTok masa depannya gila sih ya. Bongbong Marcos kemarin menang presiden gitu ya. Tapi ini analisa gue ya. Itu karena TikTok. Jadi di pemilu sebelumnya kan dia mencalonkan jadi itu kalau nggak salah jadi wapres apa ya. Terus kemudian di wawancara media karena menurut mereka kan masih penting ya media itu ya. Dibully karena sejarah bapaknya gitu ya. Nah, pas kemarin ikutan pencapresan kembali, dia sama sekali jauh dari media. Jadi dia nggak pernah mau terima interview media, dia nggak ikutan debat capres. Ada media datang dia kabur gitu. Wah, dibahas jelek sama media lah, terutama media luar ya, yang hargain dan lain-lain. Cuma main di TikTok, menang om, gitu. Ya gue nggak tahu lah, masih banyak yang perlu dipelajari ya. Iya. Gue juga bingung tuh, kalau lo ngebaca audiens TikTok tuh kayak gimana? They eat everything ya kayaknya. Jadi intinya nggak punya, kalau kita punya referensi ya. Zaman kita dulu, jam 8 pagi nonton Doraemon gitu. Iya. Ada preferensi gitu iya. di situ. Ini enggak, mereka memang kalau gabut ya buka-buka, scroll gitu. Ada yang menarik like gitu. Jadi kalau lu kan pernah nih mengalami 2 masa advertising lah ya, 2 masa zaman yang masih bikin Freenet, zaman TV, sama sekarang di sosial media. Menurut lu perbedaan di copywriting untuk 2 era itu apa? Perbedaan cara apa sih namanya? Diksi jelas beda ya. Diksi jelas beda. Pemilihan kata-kata ya. Tapi modal ngeliat insight-nya sama om. Sama ya? Ya cuma bedanya yang kita lihat sekarang audiens yang berbeda aja gitu. Tapi kalau diksi jelas beda lah. Kita bisa dengan bebas tuh di TikTok ngomong anjir gitu-gitu ya. Kamu nanya gitu ya, gimana sih ngomong, gue lupa. Gitu ya, nggak bisa kan di Freenet zaman dulu gitu. Nggak bisa, iya. Typo itu udah bodo amat. Istilahnya sopan santun bisa hilang di sosial media gitu ya? Hilang. Yeah. Bukan sopan santun sih, apa namanya, batasan umur gitu ya. Bisa selengean lah ya. Bisa selengean ya. Jadi rata orang tuh. Umur mau pejabat kan mau presiden di sosial media jadi sama gitu. Kalau menurut lu campaign sosial media yang bagus untuk zaman sekarang tuh kayak gimana ya? Nah, susahnya adalah untuk ngelihat campaign sosial media sekarang gue udah punya preferensi. Jadi karena terakhir kemarin gue lebih banyak di sisi sustainability, gue jadi khusus ngeliatin yang itu, movement sosial gitu ya. Udah nggak ngeliatin yang brand atau marketing campaign lagi. Jadi gue gue potong sebentar. Sebenarnya yang kayak gitu bagus untuk misalnya campaign pipa air gitu ya. Iya. Bener. Ya. Social movement ya. Social campaign. Jadi gue potong, lanjutin ya tadi. Ya. Jadi yang paling sekarang gue sering perhatiin ya itu tadi fenomena cancel culture kalau anak sekarang bilang. Publik merasa bahwa mereka punya kekuatan untuk menyuarakan banyak hal ya. Iya. Yang selama ini kita dengar di Indonesia kan netizen Indonesia warganet tuh kejam gitu ya. Iya. Komentarnya luar biasa. Tapi di luar itu pun ketika mereka diajak untuk berbuat kebaikan luar biasa. Banyak sih kasus-kasus yang pada akhirnya mulai dijalanin ketika masyarakat komen di sosial media ya. Termasuk movement tadi lah. Jadi brand juga menurut gue sudah harus berhati-hati dengan karena concern gimana ya, gue nggak punya data lengkap sih, tapi kayak misalnya ngeliat Google Trends tuh dari tahun ke tahun tuh selalu pencarian tentang sedotan stainless gitu ya, mobil listrik gitu, bersepeda, print karbon itu udah luar biasa tinggi. Jadi concernnya publik sekarang tentang kebaikan lingkungan, kesolehan sosial tuh udah tinggi gitu. Dan sosial media menurut gue itu tempatnya banget untuk gue naruh, kita punya satu kebaikan, visi yang sama, ayo kita jalanin bareng-bareng gitu sih. Yang sekarang gue lebih perhatiin ya di sosial media ya, karena gue lebih punya preferensi ke arah situ gitu jadinya.
Kalau kita misalnya brand mau pakai, sorry ini gue pakai bahasanya apa ya, buzzer ya, buzzer. Maaf kalau jadi buzzer kesannya negatif, tapi di sini kita pakai buzzer dengan kesan yang positif ya. Itu lu memanfaatkan buzzer atau melihat buzzer tuh sekarang fungsinya seperti apa? Nah, menariknya kalau kita bikin campaign yang berbau sosial, gitu, berbau visi bersama, gitu. Influencer ini, influencer lah ya. Influencer benar, bukan buzzer ya, influencer ya. Influencer ini kan agak ya. Dia kan setengah profesional dan setengah enggak. Profesional karena sudah berbayar gitu. Iya. Tapi dia juga setengah personal karena beda sama corporate nih. Kita kan teman-teman di marketing mah tahu lah ya. Lu mesti posting jam 9 tiba-tiba belum bangun gitu-gitu masih ada ya. Tiba-tiba cancel gara-gara nggak suka itu kan masih ada hal-hal kayak gitu-gitunya. Jadi pendekatan buat mereka juga di satu sisi ya pendekatan bisnis, di sisi lain pendekatan teman Om. Jadi kalau buat ngelola influencer tuh di kantor kita masih kayak nggak ada apa-apaan, nggak ada kerjaan, kita masih tiba-tiba WhatsApp, anak lu udah bisa apa gitu. Ada yang influencer cowok istrinya lagi ngambilin nggak dapat driver ojol gitu ya, kita kirimin mobil kantor gitu tuh pasti dilakuin tuh. Apalagi kalau kita punya visi nih, kita punya kayak tadi cerita yang 20 detik show corona ya. Gue lagi mau bikin campaign ini bro gitu. Nggak pakai bayar. Itu nggak ada yang dibayar. Tiba-tiba gue bikinin karena kita punya visi yang sama gitu. Itu tadi makanya balik lagi ke percakapan sebelumnya ya. Yang paling penting tuh sekarang visinya ditaruh di depan dulu. Semua orang mesti tahu gitu. Gitu. Jadi kalau kita punya visi kalau misi di depannya jualan, menurut lu bagus gak? Bagus asal relevan. Jadi harus nunjukin bahwa gue mau jualan ya, tapi barang ini emang penting buat lo gitu. Jualan nih, ini contohnya gini. Jadi jadinya kaitannya jadi panjang. Nanti narik kalau istilah kita dulu nih USP. Iya. Ya diferensiasi ya. Misalnya gue disuruh jualan pulpen, gitu. Pulpennya nggak punya diferensiasinya. Pulpennya apa nih Pak? Bagusnya ya dia lancar, nggak cepet kering gitu. Ada di mana-mana murah ya. Semua pulpen ngomong yang sama. Iya. Kita mesti cari insight yang tadi untuk menemukan menemukan insight bahwa ternyata pulpen ini itu sering banget digigit-gigit sama anak SMA karena mau ujian. Tegang gitu ya. Mereka gitu, pulpen gulung-gulung rambut lah, kaki goyang-goyangin. Maka kita bikin positioningnya pulpen yang enak buat digigit. Oke. Gitu ya. Ketika kita rilis itu, mereka tahu kita jualan, tapi sejak awal juga gue solving masalah lo gitu. Daripada lu gulung-gulung rambut gitu ya, mendingan gigit pulpen. Itu kan jadi story yang enak buat dimakan sama mereka gitu. Atau gini, contoh buat kalau teman-teman UKM ya. Sering kali tuh soalnya belakangan ini gue sering menemani teman-teman UKM untuk jalan bareng-bareng lah ya gitu. Itu kan nggak jauh-jauh dari bikin keripik gitu ya. Atau produk terus coba diobrolin sama gue. Abis kita bingung diferensi siapa Pak, bikinnya sama aja kok sama tetangga saya gitu. Cari gampangnya aja. Terakhir gue ketemu sama ini yang bikin apa sih namanya, minuman lidah buaya. Dalam cup gitu ya. Gitu. Lidah buayanya tulisannya gitu. Padahal ada satu kebutuhan gitu ya. Bukan primer atau kebutuhan manusia ya. Satu kebutuhan market yang kosong buat diisi. Jadi waktu itu gue akhirnya ngasih suggest sama dia, ibu bikin cupnya, bikin lidah buayanya itu lidah buaya buat dikasih ke suami Anda supaya lebih romantis, supaya jadi buaya darat gitu maksudnya. Itu kan ternyata jadi punya diferensiasi. Kata dia lumayan laku gitu ya, karena lucu gitu ya. Tapi karena ternyata ada sekian banyak publik yang relevan merasa bahwa suaminya nggak romantis gitu. ini gimana ya, ngomong kebutuhan juga ya kebutuhan gitu, tapi apakah kita berangkat dari kebutuhan selama ini? Soalnya kita mau pelajari konsumen lebih ke kayak konsumen ini kalau makan apa, belinya berapa, budgetnya berapa gitu ya, butuh nggak sih minuman kayak begini gitu. Ini kadang-kadang dibalik Om, nggak pernah ada kebutuhan untuk membuat suami romantis gitu. Ada kebutuhannya tapi nggak disadarin, itu disebut insight menurut gue gitu. Jadi minuman lidah buaya untuk membuat suami Anda romantis dan menjadi buaya darat itu ternyata ada kebutuhan, ada marketnya gitu jadinya. Artinya kita juga harus berani dalam menentukan positioning ya. Lu nih sekarang berkecimpung di hubungannya sama advertising ada gak? Ya tadi terakhir sekarang bukan memahami ya, gue lagi cemplung nih, lagi belajar ke ranah sustainability tadi, SDGs gitu ya.
Sustainable Development Goals. Terlihat beda seperti obrolan kita di awal, tapi sebenarnya mesinnya sama. Iya, Jadi kebutuhan SDGs ini sekarang udah mulai besar. Perusahaan-perusahaan TBK misalnya, itu SDGs kan dari PBB ya. Sebelumnya Millennium Development Goals, sekarang jadi Sustainable Development Goals. Semua negara udah sepakat untuk mendorong 17 sektor. Kemiskinan hilang gitu, peran perempuan, biota laut dan lain-lain, pendidikan lebih merata dan lain-lain. Sepakat nih semua negara. Terus kemudian turun mulai jadi regulasi gitu. Regulasi yang paling cepat tuh salah satunya POJK nomor 51 dari OJK. Oke. Mewajibkan semua perusahaan yang TBK itu sudah harus bikin kesolehan sosial dan dilaporkan di akhir tahun. Dari sisi investment sama, investor di Eropa tuh sekarang cuma boleh investasi di perusahaan yang ESG score-nya, Environment Social Governance-nya bagus gitu. Jadi perusahaan-perusahaan jadi harus mempraktekkan hal-hal bagus. Sisi marketing sama, ada banyak riset sekarang menyatakan kalau Gen Z dan millennials yang market terbesar sekarang itu cuma bau beli barang yang diproduksi oleh produsen-produsen yang soleh secara lingkungan sosial gitu. Gitu, termasuk sampai ke manajemen risiko tadi ya gue ceritakan ya. Teman-teman di manajemen risiko sudah menghitung perusahaan ini bisa bertahan berapa tahun gitu. Kalau dia akan sustain lebih lama kalau dia dicintai sama lingkungan sekitarnya gitu, gitulah intinya. Nah, terlihat berbeda sama sekali tapi sebenarnya mesinnya sama. Teman-teman korporasi kesulitan menjalankan, bukan kesulitan, sekarang menurut kita tidak strategis. Menurut gua ya, perusahaan tambang bikin sunatan massal gitu, relevansinya nggak ada, kebutuhannya belum tentu, masalah burung disunat gitu ya. Ngukur impact-nya susah om, masa lu ngitung berapa senti yang kepotong gitu. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah riset. Kita punya platform data untuk mendeteksi ini sebenarnya kebutuhan di daerah itu apa gitu. Pernah di satu daerah misalnya ternyata banyak masalah pernapasan nih, rasio antara dokter sama masyarakat bagus, jarak antar puskesmas sama masyarakat bagus gitu, air bersih, sanitari oke. Ternyata masalahnya ceilingnya rendah gitu. Jadi involvement dari company itu bisa ninggiin ceiling, bukan bikin suratan masalah atau pengobatan gratis karena nggak dibutuhin. Jadi apa yang dilakukan teman-teman korporat, kebaikannya itu menjadi relevan, impactful buat mereka, efeknya langsung kerasa, lebih terukur buat dilaporkan di setiap akhir tahun gitu. Terus lebih seksi di media dibanding tiba-tiba bikin pengobatan gratis gitu ya. Gitu. Menurut lu perbedaannya PR sama sustainability itu apa? Nah makanya jadi benang merahnya itu tebal banget. Yeah. Teman-teman sustainability sekarang lebih banyak berangkat dari teman-teman akuntansi gitu ya, karena menghitung tadi gitu ya, atau teman-teman aktivis gitu. Tapi seringkali melupakan bahwa apa yang dilakukan ini juga berdampak sama brand value, membuat berdampak sama trust yang harus dibangun perusahaan. Jadi elemen komunikasi itu jadi sangat besar di situ. Gitu. Ketika gue masuk ke PR sama, kok tiba-tiba loncat masuk ke PR karena sebetulnya sebutannya ketika PR masuk, PR ini terkaget-kaget om gitu ketika masuk digital ya. Selama ini yang dikelola ada media relations. Iya, media relations. Teman-teman jurnalis gitu. Tapi faktanya teman-teman jurnalis saya nyari berita kadang-kadang di sosial media gitu ya. Dan pil pahitnya ya, dari kita siapa sih yang masih buka browser? Iya. Di putaran.com gitu, kompas.com enggak. Lihat timeline Facebook, timeline Instagram, teman kita nge-share berita, diklik, dibaca beritanya, tapi nggak peduli yang nulis siapa, gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh, pemahaman tentang insight, tentang konsumen, tentang komunikasi, yang akhirnya gue berani masuk ke PR gitu. Jadi mesinnya sebenarnya sama-sama aja. Jadi memang harus diimbangi ya, kemampuan menulis di PR juga penting, tapi kemampuan untuk melihat ke bawah dengan lebih jeli, audiens yang kita punya juga harus ada ya. Jadi enggak sekedar di layer atas aja dengan bunga bahasa yang indah-indah gitu ya. Yang seolah-olah kan kebanyakan yang gue tahu sih, problem PR di Indonesia itu belum bisa menjadi pemecah masalah sebenarnya. Itu beberapa tahun yang lalu tuh. Jadi makanya dulu PR kita kurang bagus lah. Kenapa misalnya untuk kasus-kasus
pesawat jatuh, PR-nya kan nggak turun, justru yang punya pesawatnya yang nongol. Nah, ya gue jadi cerita dikit ya. Ketika gue buka service itu, digital PR itu, gue masih melihat beberapa teman lain sebenarnya udah ada yang bilang bahwa mereka punya service digital PR, tapi cuma memindahkan tadinya kirim rilis ke Kompas, sekarang ke kompas.com. Bener. Ya kan? Terus ya udah, gue dulu kuliah PR, tapi abis itu masuk advertising udah karena kreatif lah, udah bodo amat gitu, udah nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi kemudian gue masuk ke circle teman-teman PR, terus gue selalu ngomongin hal yang sama. Ngambil hatinya mereka dengan gini, maksudnya menyadarkan lah ya, bukan menyadarkan, sama-sama belajar. Dulu orang PR tuh selalu bilang bercandaannya, kalau advertising itu lu datang ke klub nemuin cewek cakep terus bilang kawin sama gue yuk, gue ganteng kaya soleh gitu ya. Kalau PR tuh tiba-tiba ada teman lu dari mana datang gitu, lu kawin sama dia deh, dia soleh ganteng calon bapak yang baik gitu ya. Third party endorsement kan. Kalau advertising langsung kata dia gitu ya. Yang gue sesalkan adalah sampai hari ini itu masih banyak PR senior yang masih curhat gini, iya susah kita bikin strategis kayak tadi lu bilang. Kita cuma jadi either itu jadi pemadam kebakaran kalau ada krisis gitu, ketemu media doang. Kita tidak pernah dilibatkan dalam keputusan manajemen strategis. Kan? Kenapa gitu? Pak, gue tanya. Karena intangible kerja PR ya, nggak langsung menghasilkan sales gitu, nggak langsung menghasilkan duit. Kan? Ya gue tidak menyalahkan sih ya yang ada di dalam gitu, mungkin karena gue tidak di dalam jadi gue nggak tahu. Tapi ingat gak 20 tahun yang lalu tuh kita pertama kali mengenal istilah branding. Gitu. Branding kan elemen yang intangible atas satu produk gitu ya, yang bikin orang terdorong untuk beli bukan karena produknya atau benefitnya, tapi karena hubungannya sama si brand sama manusianya. Dan teman-teman marketing tuh berhasil menjawab dari masalah itu. Ini sesuatu yang intangible, Pak, lu investasi di branding, ya, nggak jualan sekarang, tapi 20 tahun lagi kemudian brand value lu meningkat. Apple, IBM, Coca-Cola tuh kalau dijual jauh lebih besar valuasi brandnya dibanding pabriknya. Gitu kan. Branding tentang image, bro. Hal yang dipelajari PR dari zaman Firaun pakai celana kolor gitu, mas gua. PR udah belajar tentang image dari zaman dulu, sesuatu yang intangible. Ketika masuk branding, yang masuk orang marketing. Ketika masuk ke digital, masuk pertama kali ada viral marketing. Viral sekarang ya, virtual oral, word of mouth itu makanan PR dari zaman dulu. Yang tadi gue bilang muter itu ya, third party endorsement. Gimana caranya publik merekomendasikan produk kita viral gitu ya, terus publik jadi produk kita jadi dicari orang. Itu makanan PR di zaman dulu yang tadi. Bikin gelombang third party endorsement, tapi namanya bukan viral PR, viral marketing. Viral marketing namanya malah. Gitu ya. Itu jadi kayak sekarang ketika masuk ranah sustainability gitu, yang masuk rata-rata teman aktivis gitu ya, pencinta lingkungan. Kenapa bukan orang PR gitu maksudnya? Benar. Makanya waktu itu nekat aja masuk di jalur PR gitu. Krisis di media relation, orang PR yang mahal itu orang PR yang dulu ya, yang kenal sama media. Makanya banyak orang PR yang ambil media kan. Jadi kalau ada krisis tinggal telepon kenalannya kan. Jangan naik ya gitu. Itu mungkin karena banyak daerah tertinggal kali di Indonesia ya. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa tuh media relations gitu. Artinya ya buat segmen tertentu mungkin ya gitu ya. Krisisnya bisa terjadi kapanpun. Oleh siapapun gitu, bukan sama media lagi. Kedepannya mungkin PR-nya tuh lebih apa perannya di perusahaan dan hubungannya apa di konsumen atau di audiens. Nah ini yang agak susah dijawab, Pak. Jadi buat gua PR tuh functions, role gitu ya, bukan jabatan. Bukan jabatan. Jadi gue mengiyakan kalau misalnya ada orang PR, saking dia mampu berpikir strategis gitu ya, terus akhirnya dia mampu meningkatkan value perusahaan, gara-gara itu meningkatkan reputasi, terus akhirnya jadi salesnya bagus gitu, dia naiknya jadi direktur marketing. Karena dia mampu berpikir, sustainability masih penting, kita masih mikirin jangka panjang perusahaan, kita masih dealing sama government-nya lebih bagus, kepatuhannya lebih bagus, akhirnya dia jadi CEO. Mindset PR, tapi title-nya CEO ya nggak apa-apa. Title PR-nya urusan nanti nelfon media ya biarin lah gitu ya. Tapi maksud gue
Susah juga kalau misalnya PR-nya kita tuntut untuk detailnya selevel C-level gitu ya, tapi kemampuan yang nggak ada kan juga nggak bisa. Iya. Jadi dan sekarang udah mulai banyak perusahaan yang naruh CEO-nya itu figur untuk nge-build trust gitu ya. Pada akhirnya harusnya gitu ya. Sama kayak sosmed Om. Kalau yang nanti bikin postingan, bikin jadwal, ya admin sosmed nggak apa-apa lah. Tapi admin sosmed terbaik itu ya Tony Fernandes tadi. Harusnya kalau sosial media lu mau works, CEO-nya ini taruh situ. RS-nya jatuh, sorry ya guys. CEO-nya ngomong. Dia otomatis jadi PR, dia otomatis jadi admin sosmed yang sangat bagus gitu. Gitu. Jadi fungsinya PR di RS-nya pada waktu itu luar biasa, tapi ngejalin Tony. Gitu. Tapi kalau buat gua mah ya udahlah, yang penting fungsinya jalan nih. Kalian gua jadi ingat nih berapa tahun lalu ketika di kantor tuh lagi ada Clubhouse ya, yang aplikasi di iPhone tuh lagi boomingnya. Terus kita bikin sesi tentang marketing gitu ya, karena baru-baru. Terus ada Tony Fernandes masuk, belum? Wah, ada Tony, kasih ruang dong, kasih panggung gitu ngomong. Terus dia cerita Tony, gue habis ngomelin tim gue nih. Gue lupa lah intinya ya, pokoknya gue habis ngomelin tim gue gara-gara mereka tidak melakukan apa yang gue minta. Emang minta apaan? Jadi Tony minta supaya di AirAsia.com itu dimasukin kompetitornya. AirAsia, Malaysia Airlines, Garuda Indonesia, Cathay Pacific, Singapore Airlines. Timnya nggak percaya, nggak dikerjain. Masa kompetitor dimasukin situ ya. Terus di akhirnya abis ramai dia cerita. Soalnya sekarang orang kalau buka AirAsia.com itu pasti juga buka Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific gitu ya. Ya kan? Tanpa kita nggak masukin link pun mereka melakukan itu. Jadi kenapa nggak dimasukin aja ke dalam website kita untuk mempermudah mereka? Ingat ya, cita-cita AirAsia pertama kali dibikin adalah to make everyone can fly. Bukannya dicuan. Ini purpose bro, ini visi yang ditaruh di depan. Ini visi yang ditaruh di depan yang orang jadi relate gitu. Jadi ya gue pakai AirAsia karena kita punya visi yang sama gitu. Gitu, bukan karena kuis atau hadiah iPhone gitu loh jadinya. Gue juga mendengarkan sesinya itu tuh ya karena kita kan ada di grup, dulu ada di grup digital ecosystem lumayan lah gitu, dapat privilege lah dari situ. Waktu itu lagi ngobrol-ngobrol tentang startup, terus kemudian yang disuruh ngomong tuh si ini siapa? Bukan suruh ngomong, terus kemudian nanya William Tokped. Kan dia orang serius ya. Dipecandain kan, ada beberapa founder di situ bercanda, bro ngapain sih nggak cabut dari Tokped, exit. Penyakit startup founder kan gitu ya, udah di buyout, exit, pindah ke Bali dong gitu ya, menikmati hidup. Dia masih ada sahamnya dan masih mau jadi CEO ngurusin. Terus ditanya, terus dia jawab dengan serius, bro gue kan bukan nggak punya privilege kayak yang lain sebagai founders gitu. Gue tidak lulus dari Ivy League, Nadim Harvard gitu, yang lain Stanford, dia kagak, dia bilang di kuliah aja gue sambil jaga warnet, dan gue tinggal di kalau nggak salah di Pematang Siantar gitu ya lingkungan gue yang saudara-saudara gue punya toko biasa gitu ya, punya toko dan lain-lain. Gue melihat betapa susahnya jualan Indonesia, mesti punya toko, dealing sama preman, mengembangin berarti lu harus mikirin lagi harga sewa tanah dan lain-lain. Mau mempermudah konsumen beli dengan logistik, lu harus dealing sama JNE gitu, Tiki, Pos zaman dulu ya. Mau mempermudah dengan payment system, lu datangin satu-satu tuh Bank Mandiri dan lain-lain. Nah gue pengen membuat orang Indonesia tinggal foto produknya ditaruh, semuanya udah ke cover, logistiknya apanya gitu. Dan cita-cita ini belum selesai, kata dia gitu. Jadi cita-cita Tokopedia dibikin di awal tuh bukan untuk bikin gue kaya, kok kaya mau gue udah selesai pindah ke Bali. Jadi, cita-cita gue lah untuk membuat semua orang Indonesia bisa kaya gara-gara jualan di Tokopedia, dia bilang gitu. Lagi-lagi ya, ini propose ditaruh di depan gitu. Jadi relevansi sama publik itu kuat banget. Tanpa dia bikin hadiah kuis iPhone aja gitu. Orang punya keterikatan luar biasa dengan Tokped, dengan AirAsia, dengan Nike, dengan Apple gitu. Bukan visi yang menjadi perusahaan plastik terbesar gitu di Asia Tenggara itu. Yuk lu kaya, gue dapat apa? Sekarang udah nggak zaman ya kayak sendirian ya. Iya dong, nggak bisa hidup. Demikian teman-teman obrolan kita sama Arya Gumilar. Semoga teman-teman dapat apa yang dibutuhkan dari obrolan ini.